Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? 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 Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kebijakan pemerintah hilirisasi nikel yang diperuntukkan peningkatan nilai tambah dibantah. Kebijakan itu disebut tak memberi manfaat besar bagi negara dan masyarakatnya. Bahkan dituding hanya menguntungkan Tiongkok. Sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak, maksimum 10%, 90%-nya dari kecil. Ya, hitungannya gimana? Contoh nikel, saat diekspor bahan mentah setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Orang saja yang berkomentar tidak melihat datanya. 510 triliun itu uangnya tidak masuk ke Indonesia semua. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Apa dasarnya? Karena hampir 100% ekspor itu kan dilakukan oleh perusahaan China. Pajak yang diterima dihitung aja kan besar. Tapi ruangnya memang lebih besar punya Cina. Ya, karena ada alasannya, Mbak. Untuk teknologi pengolahan nikel ini memang di dunia by far yang paling advance itu adalah Tiongkok. Ada yang mengatakan begini, bahwa investornya Tiongkok, kemudian pemodalnya juga dari bank Tiongkok. Jadi memang benar-benar ini semuanya larinya hanya ke Tiongkok saja keuntungannya. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Orang-orang di bisnis ini di atau dalam pemerintahan. ada orang dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis Kelas ini. tinggi. Presiden Joko Widodo terus mendorong hilirisasi di sektor mineral dan pertambangan yang dimiliki Indonesia. Dengan hilirisasi, Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan yang sudah diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih. Optimisme tinggi terhadap langkah hilirisasi kembali ditegaskan Presiden saat sidang tahunan 16 Agustus 2023, di mana Presiden menyebut investasi hilirisasi mengalami peningkatan. Ia juga bilang hilirisasi yang dilakukan adalah untuk transfer teknologi. Saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi. Bukan tanpa alasan, Presiden menyinggung soal hilirisasi dalam pidato kenegaraannya. Soal hilirisasi belakangan memang ramai jadi perbincangan setelah ekonom senior Indef Faisal Basri menyentil Presiden soal hilirisasi yang disebut oleh Faisal hanya menguntungkan Tiongkok. Kalau hilirisasi sekedar dari biji nikel jadi NPI atau jadi ferronikel, NPI dan ferronikelnya 99% diekspor ke Cina. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina. Pernyataan Faisal Basri ini menuai bantahan dari pemerintah. Adu argumen dan data terjadi. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, hilirisasi,
menjadi 510 triliun. Pak Jokowi tidak mungkin kita kasih data yang tidak. Orang saja yang berkomentar tidak melihat datanya. Larangan ekspor biji nikel sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Hal ini pun menuai protes keras dari Uni Eropa. Gugatan dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski Indonesia kalah dalam gugatan, Indonesia tak gentar. Pelarangan tetap dilakukan dan Indonesia siap melawan gugatan ini lewat banding. Hilirisasi sektor mineral pertambangan telah menjadi amanat undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan pemegang IUP atau izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam. Hilirisasi tentu hal yang baik, membuat kita punya daya tawar lebih tinggi. Jika pemasukan negara tinggi, tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lantas, bagaimana pengusaha melihat hilirisasi yang sudah dilakukan Indonesia? Program hilirisasi yang digaungkan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia ini adalah sangat baik. Yang diperlukan tambahan lagi atau mungkin langkah selanjutnya adalah bagaimana menciptakan industri turunannya lebih banyak lagi. Kenapa sih China yang lebih masif datang ke Indonesia membangun industri smelter nikel? Karena mereka didukung oleh pemerintah China dengan diberikan interest rate yang sangat kecil. Makanya yang kami harapkan perbankan nasional dapat mendukung hal ini. Bagaimana sebenarnya hilirisasi nikel ini? Benarkah tak untungkan Indonesia? Ini ada argumen data Anda dan pemerintah. Sekarang apakah hitung-hitungan Anda soal misalnya yang disebut oleh Presiden peningkatan jumlah ekspor nikel ini misalnya, sudah sama atau masih berbeda juga? Saya mengakui saya tidak memasukkan dua unsur. Jadi yang saya masukkan itu ekspor kode HS 72 saja. Padahal ada kode HS 73, 75. Nah jadi kalau 72, 73, 75 digabung, boleh dikatakan benar apa yang disampaikan Pak Jokowi. Bahwa peningkatan ekspor kita tinggi sampai 510 triliun itu. Betul, dari 17. Kan saya tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan data ya. Tapi esensinya adalah 510 triliun itu uangnya tidak masuk ke Indonesia semua. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Apa dasarnya? Karena hampir 100% ekspor itu kan dilakukan oleh perusahaan China. Perusahaan China kita undang ke sini dengan jaminan keuntungan mereka bisa mereka bawa pulang. 510 triliun pajak yang diterima dihitung aja kan besar begitu bahasa dari 10% saja pajak yang kita kenakan ke sana kan 57. Pemerintah baru melaporkan, Bung Seto baru melaporkan di tanggapannya kan, kenaikannya cuma 17. Ilmu ekonomi itu menghitungnya opportunity cost, bukan naik dari 1 ke 17, tapi seharusnya kita dapatnya 50 atau 100. Kok dapatnya 17? Peningkatan luar biasa itu karena mengeruk. Sebelum Pak Jokowi berkuasa, nikel yang dikeruk itu cuma 160 ribu. 2022 1,6 juta ton, 10 kali lipat, sehingga kalau tidak ada cadangan baru 13 tahun lagi habis. Nikelnya habis. Jadi waktu kita membangun mobil listrik, nikelnya impor. Ongkos lingkungannya dahsyat, tidak dihitung oleh Pak Jokowi. Jadi Anda sebenarnya ingin mengoreksi di mana ini? Apakah soal pendapatan yang masuk ke negara karena sudah ada hilirisasi atau dampak lingkungan sebenarnya? Semua. Kalau ilmu ekonomi ada ongkos langsung, ada ongkos lingkungan, ada ongkos sosial dihitung. Kan kita bicara Republik. Pemerintah yang diwakili oleh Saudara Seto itu perhitungan finansial. Dalam analisis ekonomi itu namanya benefit cost analysis. Untungnya dari keberadaan smelter kan macam-macam ya, bawa sekolah pasti diberitahukan. Sekolah politeknik segala macam gitu, itu manfaat. Tapi kan ada ongkosnya, ongkos lingkungan, ongkos macam-macam, ongkos sosial, polusi dan sebagainya dihitung. Masalah kerusakan lingkungan sebenarnya sudah ada ya dalam undang-undangnya untuk ada revitalisasi lingkungan yang harus dilakukan ketika terjadi eksploitasi alam. Menurut Anda itu nggak maksimal dilakukan? Justru pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang omnibus yang melonggarkan syarat-syarat lingkungan itu. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Oke. Ya. Orang-orang di bisnis ini di atau dalam pemerintahan. Ada orang dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis Kelas ini. tinggi. Anda mau buktikan di sini?
Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Yang tidak setuju hilirisasi, silakan maju. Saya beri sepeda. Smelter ini tidak berada di ruang hampa. Ada geopolitik, ada politik, ada korupsi, demokrasi, konflik of interest, klaim dan kepentingan, ya. Pejabat-pejabat juga main di nikel gitu-gitu. Jadi tidak di surga ini. Apa yang Anda mau bilang dengan tadi kata-kata itu? Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bermain. Oke. Ya. Orang-orang di bisnis ini di atau dalam pemerintahan. ada orang dalam pemerintahan yang ikut bermain di bisnis Kelas ini? tinggi. Ini serius ya? Sangat serius. Kita bisa buktikan dengan. Anda mau buktikan di sini? Luhut Panjaitan, Menko Marinvest dan Kementerian Marinvest gitu. Bagaimana ia bisa terlibat di situ? Dia Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Dia membawahi berbagai kementerian, antara lain Kementerian SDM. Fungsi Menteri Koordinator menurut saya itu mengempower menteri-menterinya, bukan menganggap kementerian lainnya tuh, kementerian-kementerian itu tidak mampu terus diambil alih, bukan begitu fungsi Menteri Koordinator. Nah, jadi di dalam intervensi itu ada konflik kepentingan. Apa konflik kepentingannya? Pak Luhut kan punya tambang batu bara. Apa kepentingannya di nikel? Yang saya tahu di beberapa ada orang dia, di beberapa di kawasan industri misalnya di IMEP itu ada orang dia. Nah, kemudian dalam perundingan juga kan ya Pak Luhut mengakomodasi ya Tiongkok itu. Pak Luhut juga punya akses ke Perdana Menteri macam-macam. Kereta cepat juga Pak Luhut yang atur. Kan saya tidak menuduh Pak Luhut punya kepentingan kereta cepat, tapi menunjukkan betapa pengaruh Pak Luhut itu besar gitu. Oke. Nah kan power tend to corrupt. Ya. Absolute power corrupt absolutely berlaku untuk kasus ini. Anda mau mengatakan bahwa ada kepentingannya Pak Luhut di bisnis ini karena ia juga ikut dalam bisnis yang berkaitan dengan nikel ini atau turunannya. Iya. Industri listrik misalnya, itu yang Anda mau katakan, industri mobil listrik misalnya. Bukan, dia sudah punya pabrik motor, sepeda motor listrik yang meminta subsidi kepada dirinya sendiri, pemerintah sendiri. Anda siap mempertanggungjawabkan itu ya? Oke. Soal smelter misalnya yang dikuasai oleh Tiongkok, alasan pemerintah adalah karena mereka yang punya teknologinya yang bagus. Di luar daripada itu kan membangun smelter tidak murah harganya. Tetap butuh investor asing. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah, saya tidak mau mempermasalahkan investor asing. Nah, saya sepakat bahwa teknologi paling canggih smelter itu sejauh ini ya China sepakat. Kan kita bukan anti China, tapi taat pada aturan. Membuat nickel pig iron sama ferronickel aja dapat tax holiday 20 tahun, yang benar aja. Yang 20 tahun itu hanya ada dua tapi yang besar-besar. Jadi yang ada lainnya 20, 7 sampai 15 tahun. Iya, dua yang paling besar. Tolonglah jangan seolah-olah nih kita ini, jadi jangan asal jawab. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.